pada hari ini Natasha ini datang ke Studio Graha Mall Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul. Baik, nah seperti biasa, saya harus tanya dulu nih. Ini prosedur nih, SOP nih ya. Saya mau tanya, Natasha mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Enggak, atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, nggak dipaksa-paksa sama kakaknya? Enggak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, orang tua sudah tahu Natasha mau masuk Islam? Kebetulan belum. Oh belum? Memang belum dikasih tahu? Oke. Rencana mau kasih tahu kapan? Besok sih, kemungkinan baru ngasih tahu. Oke, kira-kira kalau orang tua tahu reaksinya akan gimana? Ini katanya udah mau duluan nih. Ya, paling diusir lah. Diusir seminggu ya, ntar seminggu balik lagi. Artinya mereka nggak sampai yang apa namanya sampai ke fisik atau apa enggak kan ya? Enggak. Oke. Tujuan saya nanya yang masalah orang tua kenapa? Bukan berarti Natasha harus minta izin, bukan ya. Orang mau masuk Islam itu hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebagai anak hanya perlu memberitahu orang tuanya saja. Nah, tapi kalau misalnya sampai nanti orang tuanya marah, terus apa namanya? Nangis-nangis gitu misalnya, tolong dijawab atau apa namanya direaksi dengan cara yang paling lembut. Ya. Nanti Natasha juga harus bisa membuktikan ke orang tuanya setelah Natasha memeluk Islam jadi lebih baik dari kemarin. Yang sebelumnya sudah sayang dan hormat sama orang tua, sekarang harus lebih sayang, lebih hormat ke orang tua. Ya. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dijalankan. Ya, setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Yang kalau mampu kalau naik hajinya aja. Ya. Sholat, zakat, puasa itu wajib. Oke. Apakah Natasha berjanji untuk sebaik-baiknya melakukan syariat-syariat ini? Iya, janji. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat, ya. Ini masih ada mau dirundingin sama kakaknya atau enggak? Udah mantap. Enggak ya, udah mantap. Enggak. Boleh nggak sedikit cerita aja alasannya? Apa karena ikut-ikutan kakaknya, atau karena mau menikah, atau karena apa? Sebenarnya sih kalau aku flashback lagi ke yang dulu-dulu ya, emang kalau waktu aku SD itu aku pernah minta ke tante sama ke mbak aku buat belajar sholat. Oh, Itu dulu aku kecil? pernah. Oh, Cuman ya waktu itu karena ketahuan sama mama terus mbak juga dipecat, jadi udah nggak pernah lagi. Oh, Itu Terus pun juga- baru tahu tuh kakak waktu itu. Iya, terus juga pas lebaran ini aku juga ke rumah kakak lah ngobrol-ngobrol tentang muslim segala macam sebagainya. Terus juga kayak mencari tahu lah kayak kebenaran tentang Alkitab itu gimana, Al-Quran gimana. Terus ya setelah aku cari tahu itu semua, jadi semakin yakin aja sih buat pindah ke Islam. alhamdulillah. Jadi sudah rela Iya, ninggalin yang katanya Tuhan Yesus. Ada ibu-ibu mau masuk Islam, dia berdoa dulu. Doanya dia tetap manggil Tuhan Yesus. Tapi bilangnya apa? Tuhan Yesus, saya mau pamit ya katanya. ada juga ibu-ibu ketika besok mau bersyahadat malamnya apa? Dia juga berdoa. Dia bilang saya takut Tuhan Yesus marah kata gitu. Ya, itu jadi memang kita harus banyak belajar. Oke. Alhamdulillah kalau begitu sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat. Kalau tidak keberatan, saya pengen Natasha bersyahadatnya pakai hijab. oke. Boleh? Boleh. Boleh. Nah, ada Melisa yang bisa bantu pasangin Mel hijabnya Mel. Kamu nggak bawa? Kamu mau bawa? Nggak bawa. Bawa. Ya udah, Nggak ada sini ya? aku pakein. Satu kamu dah. Hijab. Ya udah itu. Oh ada. Ini bonus berarti. Oh, oke. Di sini nggak apa-apa. Atau di situ nggak apa-apa. Tuh ada cermin kalau mau ngaca dulu. Ya. Before and after gitu.
Anak berapa Mas Rian? Alhamdulillah 2. Itu dua-duanya ada. Oh itu yang ini tadi dua-duanya. Dua-duanya dipasin dulu deh. Belum. Tiap malam Mukanya nonton mungil banget ya. Tiap nonton YouTube. nonton Ya malam. dulu nih jujur aja dulu. Aduh, Terus ya, tiba-tiba udah dia mulai kan. Kita juga nggak tahu tiba-tiba datang ke saya. Ingin tahu sendiri. Wih, jangan pada foto-foto dong, malu. Benar nggak mau yakin ini nggak main-main loh gitu. Yang cuma ntar pinjol kamu Iya sih, udah dong, malu. kamu sekedar pindah aja enggak bener deh yakin. Alhamdulillah kayak gitu. Itu yang Tapi jelasin. waktu sebelum memutuskan sempat belajar Bible Di rumah. Dia tuh di rumahnya Mas Rian. iya, Di waktu rumah itu kita datang. sebelumnya hari pertama itu ngobrol biasa aja ngobrol kan karena mungkin di rumah ada orang tua juga jadi ada kesulitan karena saya sudah share tuh Iya. saya share tuh selalu YouTube-nya Dr. Zakir Naik sama sama ada beberapa lah yang kayak Ustadz Felix Orang tuanya siapa? cuma ini untuk yang masalah kebenaran itu aja nggak yang lain-lain. Nah, terus karena dia kesulitan nonton dia ke rumah Oh, dia mau nonton hari pertama dia nggak bawa Bible hari kedua dia bawa oh, jadi tunggu pause oh ya dia buka karena sebelumnya dia harus buka dulu kan Ya, di ya. online Alkitab online agak kesusahan dia jadi akhirnya dibawa sendiri ke rumah jadi saya ada taruh Al-Quran situ sama ada Alkitab jadi ya dia cari tahu sendiri oh iya benar ya oh, iya Oke. benar ya dan responnya dia sama persis kayak dulu saya itu dia oh ya gitu ya oh benar ya berarti selama ini salah ya kan dulu boy pantesan di film-film aja kan biasa lah dulu zaman dulu kan ada setiap Natal ada film lah biasa ya, ya. iya di filmnya aja Yesus ya berdoa Iya. nah masih terus gimana masih dia Tuhan berdoa ya gitu-gitulah dia lucu aja sih reaksinya dia cuma ya Allah masih nggak nyangka Mas Rian berani ngirim video-videonya Dr. Zakir Naik ke orang tua atau ke dia aja? Ke dia Oh, doang. cuma ke dia. Oh, Dia. kirain ke orang tua Enggak, juga. orang tua. Nah, dulu waktu Mas Rian masuk Islam, reaksi orang tua gimana? saya diusir Diusir. Berapa hari? ngomong ke papa saya kan saya sama adik saya itu beda bapak Oke. saya ngomong ke papa saya dulu saya waktu itu di Istiqlal waktu itu ya diskusi ya papa ya masih kayak kasih lampu hijau lah jadi malamnya besok paginya saya berangkat Ke? Istiqlal Oke. saya lupa pokoknya Itu bicara sama papanya malam. malam berarti tanggal 9 di tanggal 10 saya jalan Oke. pas habis Jumatan saya sampai sana tuh Oke. yaudah terus Waktu ke Istiqlal itu daftar dulu saya masih lupa, tapi yang pasti ada persyaratan makanya kan saya karena ada beberapa dokumen yang nggak mungkin nih saya cari ketemulah Kodoni makanya itu CDM Kodoni itu saya ya, yang mana kapan DM saya? ada kok ini apa yang saya tanya minta doanya terakhir kok ya semoga dimudahkan itu saya itu. Oke, ya, ya, ya. Alhamdulillah direspon cuman saya nggak nge kan ada kontaknya juga yang lain-lain akhirnya Ya. Kodoni ngasih kontaknya Melisa gitu Ya, ya, ya. Oke, alhamdulillah. Ciputnya nggak ada. Aduh. Ya udah nggak apa-apa deh. insya Ciput Allah. aku. Udah ngeliat di cermin belum? Statusnya? Udah. Hah? Udah ngeliat before and afternya gitu? Cantik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. dia waktu itu lebarannya ngirim foto dia lagi lebaran ke keluarga cowoknya waduh pangling Oh ini. pakai hijab juga Iya, udah. cocok Baik. udah Kita segerakan ya. Kita Iya. ngobrolnya nanti ya. Siap. Oke. Bismillah ya. Ini tolong dicek dulu keterangan yang sudah di surat pernyataan ini sudah sesuai dengan KTP atau belum. Kalau ada salah kita masih bisa perbaiki. Nama, nih, Iya, udah betul. udah betul. Takutnya nanti kalau dibawa ke kelurahan mau buat ganti KTP, oh ada salah, balik lagi ya. Kan belum kasih ya nomor. enggak itu kan nama kamu Oh iya nih. nama resmi Enggak, setelah memeluk agama Islam nomornya saya oh adalah belum dikasih tahu waktu itu nggak ditanyain sama Oh. sama Mbak Melisa Mau ganti nama? bukan nah, tapi kan nggak harus ganti KTP kan Kalau apa namanya, kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti nama. ya Angelica kan malaikat. dulu ini waktu di Istiqlal dikasih kok. saya waktu itu respon aja langsung Ahmad Ibrahim Oh. Oke, anak saya belakangnya semua ada Ibrahim ya Waktu ke Istiqlal langsung minta ganti nama. enggak waktu ditanya juga sama nama kalau di Israel itu ditanya nama Islamnya pilih mau apa saya langsung ngomong Ahmad Oke, tapi nama Islamnya ditulis di surat pernyataan Islam nggak ditulis. Betul. Oh, oke. Ada sertifikat itu. Oke.
nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalau mau bener-bener ganti nama sampai ke KTP kan urusannya harus sampai ke departemen kan. Yang penting nama Islamnya aja. Nama Islam. nanti. Siapa? Oke, kalau sudah betul agak sini dikit. Geser deket ke Pak. Soalnya nempel banget sama kakaknya. Deg-degan dia tadi di jalan juga. Iya. Sampai dipegang-pegang. Mau ini mau didampingin sama teman perempuannya nggak di sini? Buat pegangan gitu. Enggak. Kayak mau diapain aja kamu? Oke, kalau udah siap. Bismillah. Ya udah. Kalau udah siap, siapa? Natasha baca mulai dari sini ya. Pertanyaan memeluk agama Islam Dibaca. sampai surat Ali Imran 19 ini sekali aja. Terus kemudian dengan ini saya nama langsung agama sebelumnya, terus baru ini sampai 2 kalimat syahadat. Berarti dari sini Hah? sampai ke nama agama sebelumnya, Iya. terus ke kalimat Iya, syahadat. baru kita ucapin 2 kalimat syahadat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di surat Al-Imran 19. Ali Imran. Al-Imran 19. Dengan ini saya Natasha Angelica, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang tangan Natasha gini yang kan. Sekarang gini. Ini adalah simbol tauhid Oke, ya. Natasha sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? udah pernah. Udah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sudah mengetahui maknanya, sudah menerima dengan ikhlas, ya. Insya Allah nanti juga tetap menanamkan itu dalam hati, ya. Tangan kanannya begini, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab dan nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak selain Allah selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Natasha sudah muslim. Nanti belajar ya. Kalau Insya biasa di gereja sebutnya Allah, sekarang kita sebutnya Allah. Nanti belajar pelan-pelan ya. Iya, siap. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Semua ada waktunya. Oke? Nangisnya sambil kepala. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Long. Long. Udah nggak udah? Enggak. Alhamdulillah. Oke, kalau udah, tolong Natasha tanda tangan di atas materai sama nama ya. Oh. Mbak, mau training Beri tolong beliin lem. Iya.
Nggak perlu. Boleh fotonya ditempel sekalian. Foto. Saya bantu. Loh, fotonya udah pakai hijab. Kakak harus pakai. Oke. Kakaknya udah bisa. Kakaknya udah bisa duluan. Pakai peci itu. Oh iya tuh. Mukanya matang. Saya tempelin ya. Iya. Mukanya saya tontok nggak apa-apa ya. Foto aja dia nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini sertifikat langsung kita kasih ke Natasha ya. Tujuannya adalah supaya Natasha bisa segera mengubah KTP ya, keterangan agama di KTP. Caranya sangat mudah, tinggal bawa KTP, bawa surat ini, bawa KK ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bilang mau merubah agama di KTP, nggak sampai sehari jadi. Oke. Ya, bisa masukin amplop ya. Nah, sebentar ya. Ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Natasha. Yang pertama ini buku legend. Iya. Dulu kan dapat ini? Ada dapat. Hah? Dapat. Dapat ya. Ini buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca ya. Oke. Dibaca semua. Nanti apa namanya? Dipraktekkan sehari 5 kali. Seminggu juga hafal ya. Ini ada buku juz amma. Surat-surat yang ada di dalam juz amma. Ini juga buku legend lagi nih. Kamu bisa ngajar sama Moreno. Bareng Ya, sama. Anak-anak. buku Iqra ini adalah jembatan untuk Natasha bisa baca Quran ya. Baca apa, belajar buku Iqra ini sama seperti kita dulu SD lah. Ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Nanti kalau udah lulus buku Iqra-nya, insya Allah nanti bisa baca Quran yang dalam bahasa Arab ya. Ini juga saya kasih. Ini persembahan dari penontonnya channel Dolitan ya. Mudah-mudahan berpahala semuanya. Tapi tolong nanti dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran ya. Seorang muslim mau pegang Quran dan membaca Quran wajib berwudu ya. Tapi kalau perempuan sedang datang bulan nggak boleh pegang mushaf. Boleh pegang Quran tapi yang di handphone kalau lagi datang bulan ya. Tolong dipelajarin. Ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya ya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada umat Islam, kepada orang yang baru masuk Islam, dan juga orang yang baru masuk Islam itu memang salah satu dari 8 aslaf yang berhak menerima zakat ya. Jadi ini semuanya tolong diterima. Satu lagi ini, nah ini ada, dulu sekolah sering nyontek nggak? Oh pernah. Ini sajadah. Nah buat praktek sholat. Kita mau pakai. Tapi ada bacaan sholatnya, bukan bacaan Qurannya ya, bacaan selama sholat. Nanti prakteknya pakai sajadah ini, kalau belum hafal di buku itu bisa sambil baca ini. Jadi belajar sholat boleh nyontek. Jewer. Oke. Dulu aja.